Sehari menjelang Idul Fitri, volume kendaraan yang melintas gerbang tol Brebes, Jawa Tengah tampak lengang, saudara. Para pemudik yang melewati tol Pejagan Brebes menilai sistem satu arah sangat efektif mencegah kepadatan di jalur tol. Mereka berharap sistem satu arah juga diberlakukan saat arus balik nanti. Baru tahun ini saya merasakan efektivitas dalam penanganan kemacetannya ya di dalam tol khususnya gitu kan. Ini lebih efektif dan lebih efisien lah gitu. Dan cepat ditangani oleh Polantas itu cepat gitu. Ada perbedaan waktu? Ada perbedaan tempuhnya ya sekitar 2 jaman lah ya. 2 jam. Iya. Untuk keluar Lebih dari cepat. Pejagan ini. Betul ya, lebih cepat gitu. Perjalanan sih sangat lenggang sekali ya. Ya, pokoknya nikmat bener dah. Gitu Dari kita Ciledug sampai Pejagan ada tersendat kemacetan? nggak ada. Bayaran tol? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Iya, Waktu tempuh jadi tadi dari berangkat sampai sekarang sekitar 4,5 jam. 4 jam. Itu jauh lebih cepat dibandingkan tahun Jauh, sebelumnya. kemarin bisa 12 jam. Harapan Bapak nih Pak buat Ya, mudah-mudahan di tahun berikutnya seperti ini gitu. Sangat membantu sekali gitu untuk para pengemudinya dan para penumpangnya gitu, Bu. Menurut tanggapan saya one way efektif ya untuk mengurai kemacetan. Yang penting kita konsen di ada rambu-rambu seperti spanduk itu membantu ya pemberitahuan. Ya kalau menurut saya mungkin dari yang terkait yang mengatur one way ini mungkin dia udah ada aturan-aturan seperti keluarnya di jalur mana nih kita gitu. Seperti saya kan keluarnya di jalur Pejagan gitu kan. Kalau kita ambil jalur kanan itu kan bablasnya ke Semarang. Ya kita harus konsen aja di spanduk itu ada pengumuman-pengumumannya gitu. 3 orang ditanya tidak ada tanggapan negatif, malah yang satu ngomong nikmat sekali mudik tahun ini. Pak Asep bisa kasih komentar? Ya, saya kira ini adalah sebuah keberhasilan dari upaya yang komprehensif ya dari seluruh stakeholders ya. Bagi para penyelenggara dalam hal ini tol juga jasa marga dan kementerian terkait juga semua bekerja sama dengan baik. Dan satu hal yang menjadi penting pada penyelenggaraan atau ketersediaan infrastruktur ini dibarengi dengan metode-metode yang berdasarkan kajian-kajian analisa itu yang tadi Ibu katakan ada simulasi, akhirnya ada sebuah metode yang solutif. Tadi ada one way, ada kontraflow, ada kemudian juga terkait dengan pengalihan arus. Dan ini juga tidak kita lakukan hanya pada jalur tol, jalur arteri atau pantura juga kita kelola. Dan hasil evaluasi kemarin dinyatakan sebuah kesimpulan bahwa tidak hanya jalan tol saja yang lancar, tetapi juga jalur arteri ini lancar. Kita tahu bahwa silaturahmi masyarakat ini kan juga tidak pada posisi yang dari satu titik saja. Dari berbagai titik akan tersambung ya, dari kabupaten ke kabupaten juga sudah dikelola dengan baik. Nah saya kira salah satu yang disampaikan tadi itu bahwa terasa nikmat sekali, ini konteksnya pasti ada sebuah jaminan keamanan, keselamatan, ketertiban. Dan dengan waktu tempuh yang hanya 4,5 jam dari 12 jam sebelumnya, saya kira adalah merupakan bagian yang mereka rasakan sebagai sebuah kemudahan. Bapak tadi sempat menyinggung soal jalanan arteri begitu yang menghubungkan dari kabupaten-kabupaten ke kota begitu. Nah besok ketika masyarakat bersilaturahim, bagaimana jaminannya supaya kenikmatan yang dirasakan selama musim mudik itu bisa juga terasa besok ketika silaturahim? Ya begini Mbak Supi, kekuatan kita dalam pelibatan operasi ketupat ini kan tidak hanya fokus kepada jalan tol, tetapi juga jalan arteri, jalan pantura tadi. Semua digelar untuk pengamanan tersebut. Sehingga tidak perlu lagi khawatir. Selain juga memang kan situasi arus kan lenggang ya. Tetapi pada setiap titik-titik yang menjadi perhatian itu, ada trouble spot begitu, itu menjadi perhatian kita. Dan tetap dalam sebuah kewaspadaan kita harapkan pada masyarakat. Karena kecenderungan kalau melihat jalan yang lenggang itu lalu lupa mengendalikan kecepatan misalnya seperti itu. Selain tadi faktor manusia yang lainnya adalah keletihan setelah bersilaturahmi kemana-mana, ini juga harus menjadi perhatian. Sehingga keselamatan bisa kita jamin. Tapi untuk pengamanan dan juga penjagaan aparat kepolisian lalu lintas juga besok pasti di semua jalur arteri ada ya? Ada semua. Oke, siap. Pak Asep, Bu Ellen, saya akan ajak Bapak dan Ibu untuk melihat. Tadi kami sudah mengundang sejumlah pemirsa Kompas TV untuk berkomentar atas apa yang kita perbincangkan malam hari ini. Nah, ada beberapa komentar yang sudah dipilih oleh tim Sapa Indonesia Malam. Berikut komentar dari para netizen. Yang pertama dari LC Hotang. Mantap, usaha semaksimal mungkin demi keamanan dan kenyamanan pemudik. Nah, berikutnya dari Dayen Liao SF.
Harusnya TNI Polri juga merayakan Lebaran bersama keluarga. Tapi demi Indonesia, mereka rela merayakan Lebaran di atas jalan raya dalam tugas tanpa keluarga di samping. Nah, berikutnya dari Santoso Tok AE. Demi Indonesia dan pelayanan publik, TNI Polri rela tidak Lebaran. Begitu pula semua dinas perhubungan. Terima kasih semuanya. Jadi ini tampaknya memang positif sekali. Bu Ellen melihatnya dibanding tahun-tahun yang lalu, pemerintah, polisi dan beberapa lembaga yang lain ini sangat-sangat mengambil pelajaran dari beberapa tahun yang lalu ada kasus Brexit hingga menimbulkan korban begitu. Catatan Bu Ellen untuk yang tahun ini apa? Ya, tentu saja itu apresiasi ya semua terhadap petugas yang tidak hentinya, yang saya katakan bukan hanya dari seminggu yang lalu, tapi sudah sebelum-sebelumnya dipersiapkan. Jadi ini bukan karena mendadak, tapi sudah dipersiapkan belajar dari pengalaman tahun yang lalu. Dan yang untuk yang sekarang ini memang menjadi hal yang pelajaran juga bahwa naik kendaraan roda 4 juga termasuk naik bis umum. Jadi bis umum juga sekarang lebih lancar. Naik bis dulu itu bisa 18 jam sampai di Solo, sekarang ini lebih cepat. Jadi dan juga sudah ada bis Trans Jawa yang Jakarta sampai Surabaya langsung. Itu juga menurut saya perlu disosialisasikan sehingga mengurangi lagi mereka yang menggunakan sepeda motor untuk beralih menggunakan bis antar kota, antar provinsi ini. Dan kelihatannya orang belum tahu karena sekarang lancar. Sekarang tahun depan mungkin bisa disosialisasikan untuk menggunakan bis umum antar kota, antar provinsi yang ketika saya meninjau ke terminal-terminal itu memang bisa sudah bagus-bagus. Gitu. Oke, Bu. Jadi yang kami tahu dari masyarakat yang selama ini diwawancara, para pemudik yang selama ini bertemu dengan jurnalis Kompas TV adalah banyak yang beralih dari pesawat, kemudian menggunakan angkutan umum atau angkutan pribadi menggunakan jalan raya. Kereta juga seperti itu, tidak seramai tahun lalu, pengen nyoba tol katanya. Tapi apakah ini memang hanya karena euforia penggunaan barunya jalan tol Trans Jawa atau memang karena ada dampak dari harga tiket pesawat yang mahal atau apa Ibu Ellen lihat? Pastilah kalau ada jalan tol yang baru orang ingin coba. Juga biasanya mereka yang sudah biasa mudik dengan kendaraan pribadi, mereka pasti akan coba. Yang biasanya berapa jam pasti akan coba. Dan mereka akan mencari informasi sebanyak-banyak untuk itu. Kalau dikatakan akibat dari tiket pesawat udara yang mahal, saya pikir nggak terlalu banyak. Karena naik pesawat udara itu yang lebih penting itu untuk mereka yang pulang kampungnya lebih jauh. Ke Kalimantan, ke Sulawesi Selatan misalnya ya. Atau Sumateranya ke utara. Tapi kalau yang di Jawa saja, ya mungkin biasanya naik pesawat. Saya menemukan juga di terminal Pulau Gebang kemarin seorang yang mengatakan bahwa baru pertama kali naik bis, biasanya naik apa? Naik pesawat udara. Karena mahal, dia berpikir ini kan lewat jalan tol, jadi dia naik bis. Itu ada pengaruhnya juga, tapi mungkin tidak terlalu banyak. Lebih banyak naik pesawat udara itu yang perjalanan jauh. Perjalanan jauh ya. Pak Asep, ini kalau soal arus balik, ini diapresiasi oleh banyak pemudik. Nah, soal arus mudik. Nah, soal arus baliknya seperti apa? Tadi Pak Asep sempat menyinggung bahwa ini nanti akan sangat pendek waktunya. Ya, dalam menjawab ini sekaligus saya ingin menyampaikan himbauan ya. Yang perlu kita ingat bahwa tadi kalau arus mudik itu ada 11 hari ya. Dan kemudian nanti kita arus balik hanya 3 hari saja, betul. 7, 8, dan 9 Juni. Maka akan ada sebuah kondisi terbalik begitu ya, yang kita juga sudah mengantisipasi akan ada sebuah kepadatan. Oleh karenanya, dengan hal tersebut, yang pertama kita mengharap para pemudik ini sudah betul-betul menghitung secara efektif mengenai waktunya, kemudian jalur yang digunakan. Sekarang ini kan sosialisasi dari pemerintah juga sangat banyak melalui sosial media ya, seperti Twitter, Instagram, dan beberapa media sosial lain menyajikan informasi. Mengamati tentang pemberitahuan pemerintah ini sangat penting. Sebagai contoh begini, nanti akan ada sebuah kebijakan lagi one way, satu arah begitu ya, yang akan dimulai pada siang hari, jam 12 sampai kemudian menjelang malam hari. Ini kemarin itu one way jam 9 pagi sampai jam 9 malam? Betul. Ini nanti akan jadi? Akan menjadi siang, ini konsep awal ya, konsep tapi awal. Situasional. Betul, jam siang 12 dimulai sampai dengan malam.
Sampai jam 9 malam ya? Betul. Mengapa demikian Mbak Supi? Karena supaya nanti kewaspadaan masyarakat yang arah balik ini akan lebih lebih terjamin begitu ya, karena siang hari. Yang kedua, selain tadi ya mengenai waktu dan jalur. Yang kedua, mempersiapkan diri dengan baik. Ya, jadi jangan sampai nanti karena kelelahan silaturahmi lalu memaksakan diri membawa kendaraan itu juga tidak bagus. Ya, oleh karenanya harus betul-betul siap diri, siap kendaraan juga. Jangan lupa membawa surat-surat kendaraan secara lengkap. Dan yang penting sekali juga menghitung nih kapasitas BBM yang ada di kendaraan masing-masing dan tahu kapan harus mengisi kembali pada stasiun pengisian bahan bakar kapan. Dan satu hal, karena kita menggunakan juga jalur tol, jangan lupa e-tol kita mencukupi. Nah, itu Daripada jadi bikin problem. macet ya. Itu jadi problem. Dan yang terakhir Mbak Supi ya, tadi kita harapkan nanti biasanya kan kita ini sebagai masyarakat Indonesia yang guyup, pulang ke daerah masing-masing membawa keluarga, membawa oleh-oleh. Ini juga harus jadi perhatian. Jangan sampai nanti over capacity. Ya. Kemudian karena penumpang atau juga barang. Pak, tapi ini untuk rencana awal pemberlakuan one way sistem satu arah yang dari jam 12 siang sampai 9 malam itu apakah juga di titik-titik yang sama seperti kemarin one way ketika mudik? Ya, seperti arus mudik kemarin itu one way kontraplo itu kan situasional. Jadi pertimbangan diskresi kepolisian nanti di wilayah itu berdasarkan situasi yang ada. Sekali lagi ini adalah hal yang baru juga kan? Dengan arus kembali yang hanya 3 hari. Dan kita punya jalur-jalur yang baru yang akan menjadi sebuah tantangan tersendiri. Tapi untuk sejauh ini rencana awalnya dari pintu tol mana ke mana? Ya, kita akan memperhatikan beberapa titik yang krusial, mulai dari daerah Jawa Timur, ya, Jawa Tengah di Semarang terutama, kemudian sampai ke Cikampek. Ya, dan begitu ke Cikampek sampai kepada daerah Jakarta, ini juga akan menjadi bagian yang kita akan prioritaskan pada jam-jam tertentu tadi. Nah, sekali lagi, yang menjadi kunci penting di sini adalah bagaimana masyarakat juga selalu ingin tahu terkait dengan sosialisasi yang disampaikan oleh pemerintah. Karena itu sangat membantu sekali. Salah satu faktor kelancaran ini tadi ya saya sudah singgung tadi bahwa karena masyarakat sekarang sudah aware ya terhadap pemberitahuan itu. Sehingga kemarin berdasarkan evaluasi kita, masyarakat itu kita amati menggunakan waktu-waktu sebagaimana anjuran kita. Nah, harapannya nanti arus balik pun juga demikian. Sama ya? Bu Ellen, terakhir ada saran-saran tidak? Ada masukan-masukan tidak untuk pemerintah, untuk kepolisian dan untuk jajaran yang lainnya supaya nantinya ketika arus balik yang hanya pendek itu tetap bisa selancar ketika arus mudik? Ya, arus balik memang pendek ya, itu jadi tantangan sendiri karena hampir semua masuk ke tanggal 10 Juni. Jadi yang harus sangat diperhatikan adalah mengamati dinamika volume lalu lintas di jalan tol dan di jalan non tol itu harus sangat diamati dan menurut saya dengan banyaknya kamera CCTV yang sudah ada itu bisa sangat dilihat. Begitu antrian paling panjang 2-3 kilometer itu harus langsung diurai. Dan cara penguraiannya itu pengelolaannya itu bisa dengan one way atau kontraflow itu sudah bisa dilakukan. Dan kalau menurut saya yang krusial justru ketika mau masuk ke Jakarta. Jadi Cikampek masuk ke Jakarta itu karena kan kalau one way di jalan tolnya lancar masuk ke Cikampeknya dalam waktu yang bersamaan ya itu bisa numpuk. Ya, itu mungkin yang harus sangat diperhatikan karena ya Cikampek itu kan selain juga jalan tol itu juga jalan-jalan lokal karena banyak orang yang tinggal di Bekasi, di Kerawang yang melakukan perjalanan di daerah sekitar situ saja gitu. Pendek untuk masyarakat yang akan melakukan arus balik, saran Ibu pendek aja. Paling penting adalah mempersiapkan diri dan mencari informasi sebanyak-banyaknya. Informasi bisa lewat radio, lewat TV, lewat medsos, lewat aplikasi, itu sangat penting karena itu bisa mempersiapkan diri dengan baik. Itu yang paling penting. Terima kasih Bu Ellen Tangkudung, penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia dan Kombes Asep Adi Saputra, Kepala Bagian Penerangan Umum Polri sudah hadir di Sapa Indonesia Malam.